Berita lintas benua sepekan kembali ke hadapan Anda. Dalam rangka menyemarakan peringatan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina turut menyukseskan pembagian 10 juta bendera merah putih kepada pengemudi klotok wisata Siring Kota Banjarmasin. Semarak peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Kota Banjarmasin mulai terasa. Hal ini ditandai dengan diserahkannya secara simbolis bendera merah putih kepada pelaku wisata susur sungai atau pengemudi klotok di kawasan Siring Peretendian Banjarmasin. Penyerahan bendera ini dalam rangka ikut menyukseskan gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih dilakukan langsung Wali Kota Ibnu Sina bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kota Banjarmasin, Hajah Siti Wasilah, dan Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Iwan Fitriyadi, serta SKPD terkait lainnya. Ibnu Sina menyebut pembagian bendera merah putih ini sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri tentang gerakan 10 juta bendera merah putih se-Indonesia dalam rangka HUT ke-77 Republik Indonesia dengan tema Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Menurut Ibnu Sina, pembagian bendera sudah menjadi tradisi setiap tahun atau mulai 1 Agustus untuk mengganti bendera-bendera yang ada di kapal-kapal wisata atau di klotok wisata Banjarmasin sehingga suasana lebih meriah. Dalam rangka himbauan gerakan 10 juta bendera merah putih seluruh Indonesia, dan di Banjarmasin sudah menjadi tradisi setiap tahun 1 Agustus kita mengganti bendera-bendera yang ada di kapal-kapal wisata atau di klotok wisata Banjarmasin. Jadi juragan-juragan hari ini dikasih bendera baru untuk dipasang supaya lebih cerah, termasuk juga pemasangan umbul-umbul di kawasan wisata Banjarmasin. Cilacil juga dapat pembaharuan kain sasirangan supaya melayani wisatawan dengan spirit baru dengan tema hari jadi juga hari ini. Di samping 17 Agustus juga ada spirit hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-496 tahun ini. Jadi 4 tahun lagi 5 abad usia Banjarmasin mudah-mudahan menjadi spirit untuk pulih dari pandemi. Temanya juga sangat kental dengan kesempurnaan tradisi orang Banjar, yaitu Banjarmasin Baiman, Bauntung, Batua. Ya, Baiman itu ya selama ini sudah Baiman 1, 2, kemudian Bauntung itu spirit wirausaha baru, untung pulih dari pandemi, kebangkitan ekonomi, dan Batuah itu adalah bagian dari Banjarmasin bermartabat, sehingga marwah orang Banjar ini, Kota Banjarmasin ini termasuk budayanya tetap harus kita pelihara, kita jaga sebagai pedoman dan juga filosofi dalam pembangunan. Selain bendera merah putih, Ibnu juga membagikan kain sasirangan kepada para ibu pedagang pasar terapung sebagai simbol semangat menyambut hari jadi ke-496 Kota Banjarmasin di samping peringatan 17 Agustus 2022. Muhail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, menyambut peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan Hari Jadi Pemprov Kalsel, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Valnam Fashion Week. Praktis, kegiatan ini menjadi ajang bagi para pemuda untuk memamerkan busana di jalanan kota tanpa harus mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di jalur lalu lintas. Terus berinovasi dan berkreasi, itulah yang terus dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Selatan dalam rangka mempromosikan layanan perpustakaan sebagai pusat berkegiatan. Salah satunya menyulap lahan di samping gedung Aula Dispersif Kalsel, layaknya penyeberangan lalu lintas zebra cross, mengikuti viralnya Citayam Fashion Week di media sosial di kawasan Duku Atas, Jakarta Pusat. Satu persatu karyawan maupun staf di lingkungan Dispersif Kalsel berjalan layaknya catwalk model
dalam gelaran PAL 6 Fashion Week tersebut. Menurut Kepala Dispersif Kalsel Nurliani Dardi, kegiatan ini menjadi ajang bagi para pemuda untuk memamerkan busana di jalanan kota tanpa harus mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat di lajur lalu lintas. Kegiatan ini nantinya siap diadopsi untuk menjalankan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, di samping juga menjadi wadah berkumpulnya para komunitas untuk mengembangkan dan mengaktualisasikan diri. PAL 6 Fashion Week ini diselenggarakan juga dalam rangka menyambut Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun dan Hari Jadi ke-72 Provinsi Kalimantan Selatan. Sementara itu, kegiatan ini memberikan kesempatan kepada semua usia, gender, status sosial, profesi, dan kalangan untuk menyalurkan kreativitasnya serta ekspresi diri lewat kegiatan yang positif. Rencananya pekan fashion ini turut dimanfaatkan PAUD Terpadu Citra Tunas Bangsa yang akan melaksanakan peragaan busana melalui pakaian dari bahan daur ulang pada tanggal 10 Agustus nanti. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Pemirsa, Tahun Baru Islam 1444 Hijriah ikut dimeriahkan para santri dan santriwati Pondok Tahfiz Madinatul Quran Banjarmasin yang melakukan pawai di Jalan Kayu Tangi. Selain mengenalkan Pondok Tahfiz ke masyarakat, agenda ini mengedukasi para santri dan santriwati terhadap peristiwa penting sejarah 1 Muharram. Inilah para santri Pondok Tahfiz Madinatul Quran yang bersiap mengikuti pawai ta'aruf dari Kompleks Markas Kepolisian Sektor Banjarmasin Utara. Kegiatan ini dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1444 Hijriah yang akhirnya kembali dilaksanakan usai terdampak pandemi. Semuanya berjalan di kawasan Kayu Tangi melewati jembatan Sungai Alalak. Tidak jauh, rutenya pun hanya sampai Masjid Hasanuddin Majidi di Bundaran yang turut antusias disaksikan warga hingga para pengguna jalan. Selain mengenalkan Pondok Tahfiz Madinatul Quran ke masyarakat, agenda ini sekaligus mengedukasi para santri dan santriwati terhadap peristiwa penting sejarah 1 Muharram sebagai momen hijrahnya Nabi Muhammad SAW untuk kemajuan perkembangan syiar Islam yang kini tersebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah hari ini telah terlaksana kegiatan agenda kita tiap tahun, yaitu pawai ta'aruf dengan tema mewujudkan generasi penghafal Quran yang bertakwa dan berkemajuan. Harapan kita nanti santri-santri dan juga pada khususnya dan juga pada umumnya warga Indonesia bisa mewujudkan negara yang damai dan juga sejahtera. Alhamdulillah pesantren kita ini tidak hanya menghafal Al-Quran, mereka juga akan dipelajari bahasa Arab, kitab-kitab Nahwu, Shorof, dan juga insya Allah akan menjadi kebanggaan bagi orang tua khususnya dan bagi umat seluruh alam pada umumnya. Kehadiran para generasi penerus bangsa ini ikut disambut gembira pengurus Masjid Hasanuddin Majidi yang berharap bisa terus berkembang cerdas dan menjadi insan bertakwa. Kami sangat terharu, bangga gitu ya dengan ini. Mudah-mudahan anak-anak ini nanti tumbuh besar menjadi anak yang soleh dan solehah yang nantinya akan mengisikan masjid ini, yang memakmurkan masjid ini. Ahmad Makfur, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jualan yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, sebentar lagi kita akan memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Mari kita mulai memasang bendera merah putih. Selamat beraktivitas dan selamat berkumpul bersama keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.